Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan memasuki materi kembali mengenai teks ceramah. Sebelum itu marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga kalian semua senantiasa semangat dalam menimba ilmu dan juga tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi ini sekarang. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai teks ceramah. Pernah mendengarkan ceramah sebelumnya? Pernah ya? Nah, ini berhubungan dengan sering yang kita lihat di kehidupan, baik itu secara langsung maupun melalui media. Kalau kita lakukan dulu, teks ceramah berhubungan dengan berbicara, keterampilan berbahasa berbicara, yang mana ini sangat penting bagi kita sebagai peserta didik, terutama melatih soft skill kita dalam kemampuan berbicara. Anak-anakku sekalian, coba lihat gambar yang Bapak share. Apa yang kalian pahami tentang ilustrasi gambar tersebut? Itu tentang COVID-19 pidato ya. Pidatonya adalah ketua gugus tugas. Namanya Jenderal Doni ya. Baik anak-anak sekalian, Pak Rudi akan sampaikan terlebih dahulu kompetensi apa yang akan kalian pelajari pada materi sekarang. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan. Kalian akan mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Kompetensi keterampilannya menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Next. Kita lihat terlebih dahulu pengertian dari teks ceramah. Ceramah adalah berbicara di depan umum yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada audiens atau pendengar. Medianya bisa secara langsung ataupun secara tidak langsung, yaitu menggunakan sarana komunikasi, misalkan televisi, radio, internet, dan media lainnya. Ceramah itu sendiri mempunyai jenis-jenis informasi pada ceramah. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsi. Ceramah mempunyai fungsi pertama bisa sebagai media edukasi atau pendidikan. Bisa sebagai media menyampaikan informasi dan juga sebagai media hiburan. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian. Nah, ini ceramah bisa berbentuk dalam bentuk tulisan, foto, video, kartun, ataupun karikatur. Sehingga kita bisa melihat beragam format penyajian teks ceramah itu sendiri. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu misalkan skup terkecil di lingkungan rukun tetangga atau rukun warga, bisa di kecamatan, kabupaten, nasional, bahkan internasional. Yang keempat adalah informasi berdasarkan bidang kehidupan, misalkan bidang pendidikan, bidang olahraga, musik, bidang sastra, budaya, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah informasi berdasarkan kepentingan, yaitu sesuai dengan kepentingan dari penceramah itu sendiri. Kita akan belajar membedakan antara pidato, khotbah, sambutan, dan ceramah. Apa perbedaannya? Apa persamaannya? Persamaannya adalah bahwa semuanya itu adalah berbicara kepada audiens atau kepada halayak ramai.
Perbedaannya adalah bahwa ceramah merupakan induk dari berbicara kepada audiens. Sementara pidato, khotbah, dan sambutan adalah anak dari ceramah itu sendiri. Kenapa disebut anak? Kita lihat pidato adalah pengertiannya pembicaraan di depan umum yang cenderung sifatnya adalah persuasif atau mengajak untuk berbuat sesuatu. Contohnya misalkan pidato tentang ajakan menggunakan masker di masa pandemi ini. Yang kedua adalah khotbah. Khotbah ini adalah berbicara di depan umum yang isinya adalah menyampaikan pengetahuan agama ataupun nilai-nilai terkait keagamaan untuk memperkuat keimanan seseorang. Yang ketiga adalah sambutan. Sambutan adalah berbicara pada suatu acara, biasanya berada di awal. Contohnya adalah misalkan sambutan komite, sambutan kepala sekolah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah mengenai bagian-bagian ceramah. Kita ketahui dalam ceramah itu teks ceramah mempunyai struktur, yaitu pertama pendahuluan. Dalam pendahuluan itu ada salam, sapaan, puji syukur, kemudian menyampaikan permasalahan dari ceramah yang disampaikan. Yang kedua adalah isi ceramah. Isi ceramah mempunyai isi adalah tentang inti dari ceramah yang disampaikan, berupa permasalahan yang mau kemudian disampaikan kepada audiens. Yang ketiga adalah penutup berisi tentang simpulan, ucapan minta maaf, terima kasih, dan juga salam. Yang terakhir adalah tentang kaidah kebahasaan teks ceramah. Dalam teks ceramah ada kaidah bahasa tersendiri. Yang pertama adalah ceramah banyak menggunakan kata ganti orang. Contohnya adalah saya sebagai kata ganti orang pertama bukan, atau kata ganti orang kedua jamak, misalkan kami, anak-anak, hadirin, bapak-bapak, saudara-saudara. Yang kedua adalah banyak menggunakan kata teknis. Contohnya adalah misalkan ketika berbahasa, kesantunan berbahasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan sebab akibat. Contohnya, akibatnya oleh karena itu, maka, sebab, karena. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja mental. Contohnya memprihatinkan, memperkirakan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah banyak menggunakan kata-kata persuasif. Diharapkan sebaiknya, hendaklah, perlu, atau harus. Demikian anak-anak sekalian, dapat dipahami materinya? Baik, Pak Lugi akan menanya kepada kalian apakah materi yang telah disampaikan tadi. Coba salah seorang dari kalian menyampaikan materi yang telah Pak Lugi sampaikan tadi. Pertama, yaitu berbicara di depan umum, yang kedua memberikan informasi kepada audiens. Pertama, pidato bersifat persuasif atau mengajak. Dalam ceramah bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam tidak langsung bisa menggunakan media komunikasi seperti televisi, radio, ataupun lainnya. Bagus. Yang lainnya coba yang laki-laki bisa merefleksi kembali apa materi yang telah disampaikan oleh Pak Lugi. Ayo, siapa? Sudah cukup ya? Baiklah, kalau sudah cukup, silakan kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik yang telah Pak Lugi bagi di aplikasi Google Classroom. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah mengerjakan tugas pada LKPD. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini memberikan pencerahan kepada kalian, terutama mengenai teks ceramah itu sendiri. Mudah-mudahan nanti ke depannya di materi selanjutnya kalian bisa mempraktikkan pidato atau teks berceramah itu sendiri. Terima kasih atas atensinya hari ini. Semoga semangat selalu ya. Pak Lugi ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.